Baik Bapak Ibu, ayah bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayah bunda, sebelum saya serahkan untuk yang mau raise hand atau nanti bantu bacakan ayat dan artinya, silahkan ya, boleh raise hand dari sekarang, insyaallah. Untuk itu kepada Ustadz Indra Firmansyah, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Falyatafaddal alaihi masykura. Jazakallah khairan Kang Nuga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas semua takdir terbaik yang telah Allah berikan kepada kita, sehat ataupun sakit ya Bapak Ibu, tetap ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa terus bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat-salawat kita kelak Allah kumpulkan kita semua satu surga bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, apa kabar semua? Umin ini di Jakarta, Umu Adin dan Quinsa, insyaallah. Ibu Diah Puspori, Ibu Safera di Bekasi, Ibu Umi di Bekasi. Wah, ini Bekasi-Bekasi sebelah-sebelahan ini ya. Ibu Murdanisi, Ibu Siti Karima di Jambi, Ibu Wita di Pekanbaru, Ibu Siti Komariah di Kediri, Ibu Masani, Ibu Wiwi di Padang, Ibu Masani. Saya tuh punya teman dekat namanya Amsani, orang Betawi. Ini Bu Masani. Tapi sekarang nggak pernah ketemu lagi teman dekat saya zaman saya SMA. Ibu Irma di Tangsel, Ibu Nitra di Tangerang, Ibu Ratih, Ibu Indarwati, Ibu Uni Melwati, Ibu Hani di Mojokerto, Ibunda Elsa di Kendal, Ibu Lilis Lismuna di Pandeglang, Ibu Dwi Putri di Tangerang, Pak Suharyanto di Bekasi, Ibu Desi di Jambi ya, Bu Desi ini Mah ya, Bu Desi. Sehat Bu ya, Masya Allah. Ibu Aan Khojana, Ibu Afifah, Pak Komar di Sidoarjo, Masya Allah. Sehat Pak, Alhamdulillah ya. Sari, Ibu Uswatun Hasanah di Pangkal Pinang, Ibu Sri Ayati, Ibu Huawei LMR LX9, Ibu Siti Sohaya, Bapak Edi Sukoco, Ibu Eis Kulasoh, Ibu Azri Rasunah Bekasi, Ibu Silvira di Bukit Tinggi, Pak Tri Setiono, Ibu Maimunah Izhar, Pak Nonot Sukses Mulia Batam, Ibu Husni Dalwati, Ibu Umi Hanifah, Ibu Rahayu T di Pandeglang, Ibu Yeni, Bapak Galaksi A20, Mama Rafa di Bekasi, Ibu Melvin, Bu Sri Winardi di Semarang, Ibu Leni Mila di Surabaya, orang orang Turki pindah ke Pati, sekarang pindah ke Surabaya. Masya Allah. Sehat-sehat ya Bu. Ibu Vivi di Surabaya, Ibu Umi Amrin di Kendal, Ibu Nuresti Damanik, Ibu Halimah Syair, Ibu Ida Royani, Ibu Enung Jamilah, dan semuanya sudah ada 219 orang yang hari ini hadir. Kita akan bahas sesuatu yang mudah-mudahan menyadarkan kita semua bahwa berbahaya kalau sampai kita masuk neraka. Ya. Bapak Ibu, kita baca dulu ya. Umi Neni di Jakarta boleh baca surat Az-Zukhruf, surat 43, ayat 74, 75, 76. Silakan Umi Neni, 3 ayat ya. 74, 75, 76. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Surat Az-Zukhruf ayat 74, 75, 76. Sungguh orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah Allah menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Shadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khairan kasiran Ustadz. Sehat walafiat ya Ustadz. Amin. Banyak umur ya maslahat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan mu'minin. Bapak Ibu, innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Allah bilang sesungguhnya orang-orang yang berdosa ada di neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Kita harus samain persepsi dulu, Bu. Siapakah orang yang berdosa ini ya? Mujrimin ini ya, Bu. Innal mujrimina kan bahasanya gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa. Siapakah orang berdosa ini ya Bapak Ibu yang masuk di neraka jahanam? Boleh kita baca lagi surat 4 ayat 140. Boleh Ummu Adin dan Kunsa. Silakan. Surat 4 ayat 140. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. 4 140 ya. Ya Surat Ustadz. 4 ayat 140. Yang di layar 140. salah ini. Ya, ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yughfaru biha wa yustahza'u biha fala ta' ta'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Innakum idam misluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Artinya, sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolehkan oleh orang-orang kafir, janganlah kamu duduk bersama mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kamu apabila tetap berbuat demikian, tentulah serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Allah Quran, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik, sehat selalu Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Wa fiik barakallah. Terima kasih Ummu Adin dan Kunsa. Bapak Ibu, kata Allah di ujung ayatnya ya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Jadi siapakah orang berdosa ini? Adalah orang munafik dan orang kafir ya, Bu ya. Ya. Orang munafik dan orang kafir. Siapakah orang munafik? Ya, orang yang kalau berkata dia dusta, kalau berjanji dia ingkar, kalau dikasih amanah dia khianat ya. Kalau sholat males ya Bu ya. Kalau sholat males, sedikit sekali ingat Allah. Kalau beramal dia ria, pengen dilihat orang lain. Jadi Bapak Ibu, innal mujrimina fi adzabi jahannam. Siapakah orang mujrimin? Siapakah orang berdosa, orang kafir dan orang munafik? Ada di surat 4 ayat 140. Ciri-ciri orang munafik siapa? Ini dijelaskan sama Allah di surat 4 ayat 140.
Orang yang tetap duduk bersama orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Mengingkari ayat-ayat Allah loh Bu ya. Kalau sekarang mah, kalau sekarang mah bukan cuma ayat-ayat Allah ya Bu ya. Yang tidak dianggap sunnah aja suka nggak mau duduk bareng ya Bu. Ya, padahal ayatnya adalah jangan duduk bareng jika mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Dan di sini dipasangkan ayat-ayat Allah dengan mengolok-oloknya Bu. Oke. Karena sejatinya setiap kita mengingkari ayat-ayat Allah, maka otomatis kita mengolok-olok ayat-ayat Allah. Otomatis tuh. Gimana cara berpikirnya? Begini, cara berpikirnya adalah coba kalau saya tulis di sebuah tempat ya, jangan buang sampah di sini. Ya. Lalu besok pagi saya lihat ada orang yang buang sampah di situ, sampahnya doang. Ya, berarti kan orang tersebut mengingkari tulisan saya ya. Betul lah Bapak Ibu. Saya kan udah tulis jangan buang sampah di sini. Ada orang lain yang buang sampah di situ dan saya nggak lihat. Tahu-tahu udah ada sampahnya aja. Berarti orang yang buang sampah di situ adalah orang yang mengingkari ayat-ayat saya. Apa ayat-ayat? Mengingkari tulisan saya. Oke. Tapi bayangkan begini coba. Dia buang sampahnya, nunggu saya ngelihat. Begitu saya ngelihat, Umu Adin buang sampah. Kira-kira saya ngomong apa sama Umu Adin? Coba Umu Adin. Kalau saya buang apa saya ngelihat Umu Adin buang sampah sambil bilang, nih Pak Indra, saya buang sampah di sini. Saya ngomong apa kira-kira? Nggak lihat tulisannya, nggak lihat larangannya. Ngeledek saya kamu ya, nantangin saya kamu ya, gitu nggak kira-kira Bu? Ya, udah nggak lihat tulisannya, nantangin saya ya. Itu kan artinya mengolok-olok saya kan, ngajak ribut saya, nantangin saya kan. Betul lah Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu. Kita kalau bikin dosa, dosa mana yang nggak dilihat sama Allah? Tidak ada. Nggak Semua ada. terlihat. Semua terlihat. Berarti kalau kita udah tahu dosa, lalu kita terusin, sama aja kita nantangin Allah kan? Sama aja kita mengolok-olok Allah kan? Padahal Allah kan lihat. Betul nggak Bu? Berarti yang namanya mengingkari ayat-ayat Allah otomatis mengolok-olok ayat-ayat Allah. Udah otomatis tuh Bapak Ibu. Bu Irma langsung maju. Loh ya beneran Bu. Sekarang saya mau tanya, kan begitu kejadiannya. Kalau kita buang sampah, orang yang ngelihat kita tungguin, kan orangnya mau pasti bilang begitu kan. Ngeledekin saya kamu ya. Nantangin kamu ya. Ya Bapak Ibu ya. Jelas ya. Maka dari itu Bapak Ibu hari ini jangan apa ya? Jangan jadi mujrimin. Jangan jadi orang yang berdosa. Salah satunya munafik dan orang kafir. Orang kafir lebih luas lagi Bapak Ibu, sombong, itu juga kafir. Tidak bisa baca Quran, kafir, pelit, kafir. Ya Bu, itu banyak sekali, lebih luas lagi. Jangan berpikir kafir itu hanya berlaku pada orang yang bukan Islam. Dan bayangkan, innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Orang yang berdosa itu, orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Kekal loh Bapak itu. Kita kita udah bahas bahwa surga dan surga itu ada di dalam hati kita kan untuk dunia ya Bapak Ibu ya. Mutmainnah. Kalau kita sudah mutmainnah kita ada di surga. Bayangkan coba bayangkan kalau kita di dunia sudah ada di neraka dan kita kekal di dalamnya. Ya, kita kekal di dalamnya. Berarti semua masalah-masalah kita yang muncul di dunia itu kan sama aja siksaan di siksaan neraka kan, betul nggak Bapak Ibu? Dan yang lebih bahayanya adalah kholidun, kekal di dalamnya. Berarti kesimpulannya Bu, Umu Adin kalau punya masalah dan sudah seperti di neraka, masalahnya adalah kholidun, kekal. Beres nggak masalahnya Bu? Nggak beres. Nggak beres-beres. Kalau punya utang nggak beres-beres. Kalau punya penyakit nggak sembuh-sembuh. Betul nggak Bapak Ibu? Itu kan dalil yang harus kita pahami bersama ya. Ya, kita baca dalilnya surat Budiah Buspor ini silakan. Salah satu bukti bahwa kalau kita nggak banyak istighfar, masalah nggak selesai-selesai. Surat 37 ayat 43 dan 44.
Surat 37 A'udzu ayat 43 dan 44. Maaf. Surat 37 ayat 143 144, maaf. 143 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula annahu kana minal musabbihin. Artinya, maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah. Lalabisa fi badnihi ila yaumi yub'atsun. Artinya, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fik Ustaz. Sehat dan bahagia selalu. Taufik, barakallah. Terima kasih banyak buat di aku story ini. Bapak Ibu bayangkan ini. Kalau kita punya masalah di dunia dan masalah itu kholidun, tidak beres-beres, bagaimana coba? Allah udah kasih syaratnya di sini. Kalau seandainya tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, banyak berzikir, banyak beristighfar, masalah kita nggak akan beres-beres sampai hari berbangkit. Ya Bapak Ibu ya. Siapapun hari ini di dunia, ya Bu, termasuk kita semua nih, sudah ada 314 orang, 315 orang. Kita kan punya masalah ya Bu. Jangan sampai masalah kita jadi azab yang kholidun, yang kekal, yang nggak beres-beres sampai hari kiamat. Syaratnya apa kalau mau beres? Syaratnya banyak bertasbih, banyak berzikir. Ya, kemarin saya bahas di beberapa tempat, Bapak Ibu. Tidak semua masalah. Saya bahas begini bahasanya. Ada nggak perintah Allah untuk nyari solusi? Ada nggak? Budia, ada nggak perintah Allah untuk cari solusi? Tidak ada, Bapak Ibu. Solusi itu cuma dua, diminta atau datang sendiri. Ya, diminta atau datang sendiri. Kalau diminta syaratnya apa? Wasta'inu bisobri wassalah. Syaratnya sabar dan sholat. Jangan dibalik, Bu. Bukan sholat dan sabar dan sholat. Perintahnya kata Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Itu kalau mau minta. Solusi minta aja, tapi syaratnya sabar. Habis itu sholat. Sholatnya jangan bilang sudah ya. Ini selalu nih masalah jamaah selalu begitu nih. Saya udah sholat Ustadz. Saya udah doa Ustadz Bu. Yang namanya sholat itu tidak ada sudahnya. Yang namanya sholat itu daimun terus menerus. Maka kalau ritual sholat tadi sholat subuh udah dilaksanakan. Apa selanjutnya? Zikir. Karena zikir itu sholat. Wa aqimu sholata li zikri kan. Dan tegakkanlah sholat untuk zikir. Berarti zikir sedang sholat. Sholat ritual sudah selesai, zikir jangan selesai Bapak Ibu. Tuh, ya. Karena kalau kita nggak banyak zikir, nanti masalah kita kholidun. Ada di sini yang punya masalah hutang. Kholidun, kan nggak enak banget punya hutang kekal, nggak lunas-lunas ya Bu. Kan nggak enak banget punya masalah sakit nggak sembuh-sembuh. Itu seperti di neraka jahanam. Dan bayangkan hari ini, berapa banyak orang yang saking punya banyak masalah, mereka berputus asa. Ya Bu, ini di surat Az-Zukhruf ayat 75, la yufattaru anhum wahum fihi mublisun. Betapa banyak masalahnya nggak beres-beres, tidak diringankan azab itu, bayangkan. Ya Bu, kalau kita nggak banyak bertasbih, masalahnya diringankan nggak? Yang nggak bakalan diringankan. Maka coba, saya pun hari ini bersaksi Bapak Ibu. Saya dari kemarin sakit. Istri saya bolak-balik minum vitamin. Saya nggak minum. Saya istighfar saja. Hari ini saya baikkan. Coba. Alhamdulillah. Karena vitamin sama istighfar kira-kira mana lebih sakti, Bu? Sakti bahasanya ya. La yufattaru anhum. Tidak diringankan masalahnya. Wahum fihi mublisun. Dan mereka berputus asa di dalamnya. Bahkan ya Bu, Siti Maryam saja waktu melahirkan sendirian kan terkesan putus asa Bu, betul nggak? Ya, meskipun dia setelah itu diselamatkan oleh malaikat Jibril. Tapi umumnya manusia kalau merasa, waduh, masalahnya tidak diringankan, nggak beres-beres kan mereka berputus asa. Nah bayangkan sekarang,
Kalau sudah putus asa kayak gini, nyesel, ada manfaatnya nggak? Nggak ada, Bapak Ibu. Daripada nyesel, mendingan zikir. Ya, maka Allah cuma kasih dua pilihan kan? La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur, saya tambah nikmatmu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu tidak bersyukur, kufur, nyesel, keluh, marah, komplain, justru yang datang adalah azab. Ini yang sering saya sampaikan. Maka Bapak Ibu saya selalu ngedoktrin. Apapun kondisinya, mari kita bersyukur. Ya, gitu. Ayat 76. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ya, banyak manusia bilang gini, Allah kenapa Allah bikin saya sakit? Kenapa Allah tidak lunaskan hutang saya? Kata Allah bukan salah saya, tapi salah kamu sendiri. Ya, Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi hambanya yang menzalimi diri sendiri. Maka konsepnya adalah surat 4 ayat 79. Boleh Bu Safira, silakan di Bekasi. Surat 4 ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 79. Ma asobaka min hasanatin faminallahi wa ma asobaka min sayyi'atin faminan nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida, yang artinya kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz, sehat selalu, berkah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Safira, barakallahu fiik. Bapak Ibu, ini konsep yang nggak bisa ditolak ya. Mau kemana pun larinya, semua yang baik dari Allah, yang buruk salah sendiri. Termasuk dolar 18.000, salah siapa? Ya salah sendiri, Bu. Ya kan? Salah apa mulainya? Ya salah milih presidennya. Ya harus milihnya pakai logika, cuma pilih pakai hawa nafsu, terlalu ngefans, suka mas. Bu, jangan jangan pakai suka nggak suka, Bu. Benar. Kalau sama milih sama pemimpin, pilihlah pakai iman. Ya setelah pakai iman, pilih pakai logika. Ya iman dan akal itu harusnya begitu. Maka ribut-ribut sekarang. Kemarin ada ustadz yang bilang Allah juga yang menjaminmu, menjamin rezekimu ketika dolar 6.000, dan Allah juga yang menjamin rezekimu ketika dolar 18.000. Jadi rame ya Bu ya? Jadi rame. Jadi rame karena ada yang mengkomentari, iya tapi kita harus bagaimana? Kok begitu? Saya cuma bilang 479, sama saja 479. Salahnya di mana? Kira-kira. Salahnya yang namanya iman itu pasangannya amal soleh. Yang namanya iman itu pasangannya perbuatan yang baik. Kata-kata Allah yang menjamin rezekimu saat dolar 6.000 ataupun 18.000 itu urusan iman Bapak Ibu. Sekarang jelaskan juga dong urusan perbuatannya. Karena yang namanya Islam itu kan alladzina amanu wa amilus solihati. Karena ngebahasnya cuma setengah, pada akhirnya orang komplain, Bu. Betul dah? Ya kan? Tuh. Maka saya nggak pernah mau membahas nggak mau membahas setengah-setengah. Saya selalu membahas dengan komprehensif dengan izin Allah ya Bu ya. Kalau urusan iman ya harus jelaskan juga perbuatannya. Gitu ya Bu. Karena Islam mengajarkan apa? Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jadi kalau ngejelasin tuh ya ngejelasin dua-duanya. Jelasin faktor imannya, jelasin caranya, perbuatannya. Maka kalau saya dengan izin Allah diminta menjelaskan rezeki, saya jelaskan dalilnya. Ini loh dalil rezeki begini, begini, begini. Tapi caranya gimana? Caranya begini, begini, begini. Sesuai Quran. Betul ya Bu ya? Tuh. Supaya Bapak Ibu bisa dapat dua-duanya. Iman dan amal solehnya. Iman dan perbuatan. Tuh. Ya. Maka konsepnya cuma satu. Surat 4 ayat 79.
Ya, semua yang baik dari Allah, semua yang salah salahmu sendiri. Jadi Bapak Ibu nggak usah nyesel. Kalau kita semua nyesel, ngomel, ngeluh, maka urusan dolar 18.000 nggak akan beres-beres sampai hari berbangkit. Lebih baik hari ini imannya apa? Banyak berzikir, banyak bertasbih. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Ya kalau kita hari ini di kehidupan biasa ya hemat-hemat aja. Saya juga punya mobil Bapak Ibu. Begitu dolar naik 16.000, apa yang harus saya lakukan pertama? Iman saya kuatkan. Allah yang beliin duit, yang ngasih uangnya. Tapi setelah itu, apa yang harus saya lakukan? Saya pilih-pilih, Bu. Kalau nggak perlu pakai mobil, saya pakai motor aja. Kalau nggak perlu pakai mobil, saya naik busway aja. Ya, Bu. Tapi kalau saya harus bawa mobil, ya bawa mobil. Maka disitulah kita harus mulai membiasakan mana yang fikih aulawiyat namanya ya, Bu. Fikih prioritas. Mana yang harus saya prioritaskan? Bawa mobil, bawa motor, apa naik busway? Ya, Bu. BBM naik diam-diam. Ya, gitu ya, Bu ya. Jadi banyak berzikir. Kalau nggak banyak berzikir, nggak banyak bertasbih, ini dolar nggak beres-beres nanti Bu ya, nggak turun-turun nih. Oke, tuh, nanti BBM nggak turun-turun lagi. Setelah itu kita mulai atur sekarang, atur prioritas hidup. Kalau nggak harus pakai mobil ya jangan pakai mobil ya. Tapi kalau perlu pakai mobil, yakin Allah yang akan ngasih duitnya buat beli bensinnya. Oke, kita terusin surat Az-Zukhruf ayat 77 dan 78. Boleh Bu Umi di Bekasi silakan. Surat 43 ayat 77 sampai 78. Ya, Aretat Ya, 43. ayat 77 aja deh Bu, satu aja Bu. Ini dua hal yang berbeda soalnya. 377 77 ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadau ya maliku liyaqdi rabbuk qala innakum makisun. Yang artinya, dan mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Allahumma harna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Syafaqallah Tat. Cepat amin ya sembuh. rabbal alamin. Terima kasih Bu Umi di Bekasi. Oh, sudah banyak yang makin doain, makin sehat badan saya. Insya Allah. Ya Bu, Bapak Ibu, terima kasih Bu Umi Bekasi, barakallahu fiik. Mereka berseru, wanadau ya maliku, wahai malaikat Malik, yang menunggu neraka namanya malaikat Malik ya Bu. Berarti kesimpulannya kalau rumah kita seperti neraka, berarti malaikat Malik ada di situ. Ya Bu ya. Ya. Lebih baik kami mati saja, liyaqdi alaina rabbuk. Rata-rata orang kalau putus asa ngomongnya begitu, mendingan mati aja dah. Ya Bu. Dia lupa kalau mati masuk lagi ke masalah yang lebih besar ya Bu. Ya. Siti Maryam saja pada saat dia putus asa dia ngomongnya apa? Lebih baik mati aja kan? Hampir semua manusia kalau putus asa ngomongnya begitu, lebih baik mati aja dah, saya dah. Coba Bu. Ada di sini yang pernah ngeluh kayak gitu? Alhamdulillah. Nggak boleh ya Bu ya. Nggak boleh. Tanda-tanda putus asa. Dan semua ayat tentang putus asa itu nggak ada yang benar Bu ya. Nggak ada yang bagus ya Bu. Ayat tentang putus asa di surat 12 ayat 87. Coba Bu Wita di PKU silakan. 1287. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 87. Ya bani yazhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la
wala tai'asu mir rauhillah innahu la ya'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Ya. Allahumma hamna bil Quran. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Sehat-sehat Wah. Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Terima kasih banyak Bu Wita, barakallahu fiik. Bapak Ibu, ya kata Allah di sini kan, ini yang ngomong Nabi Yakub Ibu. Yang putus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang kafir. Berarti kalau hari ini putus asa sama aja kafir. Ya Bu ya. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya Allah. Punya apapun, sebesar apapun masalahnya. Ustadz, saya nggak kerja tapi utang banyak. Jangan putus asa. Karena kalau putus asa dari rahmat Allah, kafir. Sudahlah menyesal, nggak ada manfaatnya. Ya Bu, penyesalan kan nggak ada manfaatnya kan. Malah jadi kafir, masuk neraka lagi. Tambah besar lagi masalahnya. Maka lihat coba. Wahai Malik, biarlah Tuhan mematikan kami. Lah, dia putus asa. Nggak beres-beres masalahnya dan dia kekal di dalam masalah tersebut. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Ini kalau lihat surat 1287. Kalau lihat surat 1556 oleh Bu Siti Komaria bisa di Kediri surat 1556 Surat 15 ayat 56. ayat 56. Sebentar lihat. Surat 15 ayat. Surat Al-Hijr ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baja'a ahlul madinati yastabshirun. 1556. 1556. Ya. Ya. Yang artinya, dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat. Shadaqallahul adzim. Ya, Bu. Ustaz, lalu Terima kasih berkah banyak barokah. Bu. Taufik barakallah. Bapak Ibu lihat, tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang sesat. Berarti kalau putus asa dua statusnya, kafir dan sesat ya Bu ya. Coba. Sudahlah punya masalah, enggak beres-beres, kafir dan sesat. Coba gimana coba. Ya. Maka ini nggak ada manfaatnya Bu. Penyesalan tuh nggak ada manfaatnya. Berarti kesimpulannya sesuai tema hari ini. Kalau kita menyesal, penyesalan tuh nggak ada manfaatnya dalam menyelesaikan masalah kita. Akhirnya kita sesat dan kafir. Betul nggak? Ya. Masalah kekal selamanya, nggak beres-beres. Kalau punya utang nggak lunas-lunas selamanya. Ya, ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Maka jangan menyesal lah, sudah terima saja. Saran saya dan saya highly recommended, sangat mereferensikan, sangat mendoktrin ya. Udah alhamdulillah aja dah. Alhamdulillah aja dah, jangan banyak mikir dah. Tuh, ya. Pokoknya apapun itu kondisinya punya utang, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Dihina orang, alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau nyesel nggak ada manfaatnya Bapak Ibu. Yang ada sesat dan kafir. Masalah nggak beres-beres, ya. Karena masalah itu selesai dengan banyak berzikir. Tuh. Dolar nggak turun-turun, ya kan? Ribut aja di sana sini, ya kan? Tuh. Dan yang ribut antara ustadz, dikomentarin lagi sama ustadz ini, dikomentarin lagi sama ustadz itu. Saya senyum-senyum aja ya. Astagfirullahaladzim. Ya Bu. Kenapa ini semua bisa terjadi? Ma'asobaka min hasanatin faminallah, wa ma'asobaka min sayatin famin nafsik. Semua yang buruk salahmu sendiri. Yang ustadz salah sendiri. Kenapa kalau ngejelasin cuma sepotong-sepotong, iman doang dijelasin. Ya Bu. Perbuatannya nggak dijelasin.
Sehingga dikomentarin orang. Begitu dikomentarin orang, dikomentarin lagi sama yang lain. Ini kan persepsinya dia sendiri. Ya iyalah, manusia kan punya persepsi masing-masing. Dan masing-masing bertanggung jawab sama persepsinya masing-masing, Bu. Betul nggak? Ya kan? Tuh. Memang begitu. Ya, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tidaklah seseorang menanggung dosa kecuali dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidak adalah orang lain menanggung dosa orang lain. Ya, selesai. Maka dari itu Bapak Ibu, hari ini ya, saya menyarankan Bapak Ibu, kalau memang belum bisa ngomong benar, lebih baik diam. Saran siapa itu? Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut. Kalau belum bisa ngomong benar, lebih baik diam. Ya, kita terusin Bu, surat 43 ayat 78. Mangga Bu Masa nih. Silakan di unmute lagi Bu. Nah, mangga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat Surat 43 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Amin ya rabbal alamin, barakallahu fiik. Terima kasih Bu Masan. Bapak Ibu lihat, Allah udah ngasih tahu ya. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu. Tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Karihun, lil haqqi karihun, terhadap kebenaran itu nggak suka. Bahasa yang apakah manusia benci sama kebenaran, Bu? Saya mau tanya dulu. Apakah manusia benci kepada kebenaran? Sebetulnya tidak, Bu. Lalu yang dibenci itu apa sebetulnya? Manusia itu benci dinasehatin, Bu. Manusia itu nggak suka dinasehatin, percaya nggak? Kita yang udah ngaji aja, 381 orang nih yang udah ngaji. Masih ada rasa nggak suka dinasehatin orang? Itu sikap manusia, Bu. Ada dalilnya? Ada. Surat 7 ayat 79. Silakan Bu Wiwi di Padang. Surat 7 ayat 79. Ya. Yang paling masuk akal, ya Allah sudah bilang begini ya Bu ya. Berarti benar. Tapi yang penjelasan yang paling masuk akal, yang keterima sama kita, saya nggak benci kok sama kebenaran, tapi kadang-kadang saya nggak suka dinasehatin. Coba surat 7 ayat 79. Bu Wiwi di Padang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-A'raf ayat 79. Ya, betul. Rata-rata keras kepala, Ustaz. Jadi taraina 'alallahi 79, Bu. Fatawalla anhum. 8. Fatawalla. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Artinya kemudian dia pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu dan aku telah menasehati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi. Terima kasih banyak Bu Wiwi di Padang, barakallahu fiik. Bapak Ibu lihat ya, mungkin kalau disebut benci sama kebenaran, kayaknya kita nggak benci ya Bu ya. Tapi kalau disebut tidak menyukai nasihat, kayaknya kita nerima, betul lah Bu? Ya kan? Walakin la tuhibbunan nasihin. Ya Bu. Kita rata-rata tuh nggak suka dinasehatin, Bu. Apalagi orang yang memegang budaya masa lalu, sangat percaya sama budaya masa lalu. Itu kalau dikasih tahu, galakan dia. Udah. Ya kan? Kenapa?
Bukan soal benci sama kebenarannya saja, tapi umumnya nggak suka dinasehatin, nggak suka dikasih tahu. Padahal bisa jadi dia yang nanya loh Bu ya. Ustadz, nanya dong, nanya. Begitu dijawab, tapi kan Ustadz ya Pak. Saya bilang gini, ente yang nanya, dijawab ente yang marah. Coba. Lucu ya Bu ya. Tapi ya saya ketawa-ketawa aja. Kenapa saya ketawa-ketawa? Bu, jujur, saya ketawa-ketawa bukan orang yang sangat sabar, bukan. Saya ketawa-tawa karena saya dalam hati cuma bilang gini, udah tahu kalau dia pasti nggak suka. Kenapa? Karena saya sudah baca dengan izin Allah surat 7 ayat 79, walakillah tuhibbunan nasihin. Tapi kebanyakan manusia nggak suka kalau dinasehatin. Ya Bu. Makanya saya nggak selalu nasehatin orang. Saya kalau nasihatin kalau diminta aja, maka saya nggak ngustad terus Bu, nggak ngustad melulu. Ya, selesai ngisi kajian ya sudahlah jadi indra saja. Tuh. Kalau nongkrong ngopi ya ngopi aja. Kalau ditanya baru jawab. Kalau nggak ditanya ya nggak usah. Kenapa? Karena kebanyakan manusia walakillah tuhibbunan nasihin. Manusia itu nggak suka kalau dinasehatin. Ya Bu. Maka saya jawab kemarin di grup MSP ada yang nanya, Ustadz, nanya dong. Saya jawab. Apakah semua pertanyaan harus saya jawab? Kalau berdasarkan dalil, dalil kan nggak semua pertanyaan harus dijawab ya Bu ya. Iya kan? Apalagi yang nggak ada manfaatnya, mau ngapain? Tuh, ya. Ikut komentar-komentar terhadap dolar 18.000, mau ngapain? Mendingan saya menjawab teman-teman saja. Ayo teman-teman hari ini bagaimana pikirannya tentang dolar 18.000? Ya, banyak zikir aja. Ini secara iman. Secara iman loh ya. Secara perbuatan bagaimana? Ya Bapak Ibu, coba diatur dong. Yang nggak harus bawa mobil, ya nggak usah. Kalau bisa pakai busway aja. Kalau bisa bawa motor aja. Sehingga kita tidak bergantung 100% sama Pertamax, Bu, ya kan? Tuh. Tapi kalau harus bawa mobil, yakinkan bahwa Allah yang akan kasih rezekinya, Allah yang akan cukupkan rezekinya. Ya. Kemarin saya bawa anak saya 10 orang, 10 orang anak saya satu dan teman-temannya. Kalau pakai mobil harus pakai dua mobil. Mobil saya kan mobil kecil-kecil, Bu ya, cuma 5 orang. Tuh. Sementara orangnya 11. Saya pinjem jamaah, dikasih pinjem high S, Bu. 14 kapasitas duduknya. Jadi saya awalnya bingung kan, ya Allah, bisa nggak saya bawa mobil? Ternyata bisa ya dengan izin Allah. Allah mampu kan mampu bawa mobil high S. Jadi 2 hari saya berasa jadi supir travel. Alhamdulillah. Ya, Bu. Tapi Allah mampukan, mas selesai, aman, selesai. Ya. Ya, jadi ya jangan khawatir Bapak Ibu ya. Urusan dunia ini urusan iman dan perbuatan, iman dan amal soleh. Secara iman kita banyak bertasbih, secara amal soleh kita buktikan kita mau dinasehatin ya Bu ya. Kenapa? Karena ternyata orang yang taat adalah orang yang mau mendengar Bapak Ibu. Dalilnya di mana? Surat 6 ayat 36. Boleh Bu Indarwati silakan. Surat 6 ayat 36. Belum di-unmute Bu, silakan dipencet unmute. Surat 6 ayat 36. Surat 6 ayat 36, Ustaz. Ya. Billahi minasyaitonir rajim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'usuhumullahu wal mauta yab'asuhumullahu summa ilaihi yurja'un. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Alhamdulillah. Ustaz. Terima kasih banyak Bu Indarwati. Barakallahu fiik. Bapak Ibu, innama yastajibul ladzina yasma'un. Orang yang taat adalah orang yang mau dengar, Bu. Bukan orang yang mau ngomong. Ya Bu, maka saya juga nggak mau utama ngomong. Ya kan, kalau nggak diminta ngomong, saya nggak ngomong. Ngapain? Karena kata Allah, yang taat itu yang mau dengar.
Bukan yang taat itu yang banyak ngomong, bukan Bapak Ibu. Ya, gitu ya. Maka itulah kita kan disuruh banyak diam mendengar tuh, disuruh wukuf ya Bu. Suruh banyak diam untuk mendengar. Karena kalau ngasih tahu terus belum tentu benar loh, Bu. Belum tentu taat, oke? Ya. Maka kalau ada teman yang nanya, nggak harus selalu dijawab. Mungkin Ibu diam saja dulu. Karena banyak juga orang nanya, tapi bukan buat konfirmasi, bukan buat minta informasi, tapi cuma buat ngetes, cuma buat ngejek, Bu. Banyak juga. Ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Innama yastajibu ladina yasma'u. Kita terusin ayat surat 43 ayat 79. Boleh Bu Vivi di Surabaya. Surat 43 ayat 79. Bu Vivi bisa di-unmute, Bu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Bu. Surat Az-Zukhruf ayat 79. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma abarahu fa inna mubarihun. Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya jahat. Maka sesungguhnya kami menetapkan pula. Terima kasih Ustaz. Ya. Semoga segera pulih. Amin ya Pak. Terima kasih Bu Vivi di Surabaya. Bapak Ibu, apakah mereka merencanakan suatu skenario dan Allah juga bikin skenario ya Bapak Ibu ya? Gitulah kurang lebih ya Bu. Ibu punya rencana, Allah juga punya rencana. Kira-kira siapa yang menang kalau sama-sama punya rencana? Kalau kalau punya apa namanya strategi siapa yang paling hebat kira-kira? Oh, Ya Allah, makanya jangan ngelawan. Ya. Allah bilang di ayat lain Allah ngomongnya begini, surat 3 ayat 54. Boleh Bu Sofi Parida. Surat 3 ayat 54. Bu Sofi bisa? Boleh kasih tanda unmute dulu. Bu Sofi Parida. Nah, silakan Bu. Surat 3 ayat 54. Bu. Yang di layar ya Ustaz. Di layar belum, Bu. Eh, Di layar belum diganti. Surat 3 ayat 54. Sebentar saya ambil Quran dulu. Nah, ini udah mulai diganti. Kalau mau nunggu yang di layar sudah Oh iya. diganti. 54 ya. Nah, ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik, barakallah. Terima kasih Bu Sofi Farid. Banyak yang bagusnya baca Qurannya Bu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kata Allah, wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kalau kamu berbuat makar, Allah juga bisa bikin buat makar. Ya Bu. Tapi Allah lah yang terbaik. Wallahu khairul makirin. Kalau urusan membuat makar, Allah yang terbaik Bu. Nggak akan menang. Surat 3 ayat 54. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Ya Bu. Oke, maka aduh jangan ngelawan dah sama Allah Bu. Nyeselnya nggak ada gunanya nanti ya. Oke. Kita terusin ayat 80. Bu Murnaningsih silakan. Surah berapa Ustaz? Surat 43 ayat 80. Surat Az-Zukhruf ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zukhruf ayat 80. Am yasabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum
bala wa rasuluna ladaibihim yaktubun. Ladaihim yaktubun. Yang artinya, ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utus-utusan kami, malaikat seluruh mencatat di sisi mereka. Shadaqallahul Syukran Ustaz. Sehat Afwan Bu selalu. Nening si Aminar Bang Ardian. Terima kasih banyak. Bapak Ibu jangan pernah merasa aman ya. Karena apapun yang kita pikirin, yang kita gumamin, yang kita taruh di dalam hati, nggak disebut di mulut, tetap Allah Maha Tahu dan malaikat catat. Ya Bu, malaikat catat. Maka ada satu ayat yang harus kita ingat-ingat, ada di surat 50 ayat 18. Boleh Bu Irma? Enggak. Bu Irma 50 surat 50 ayat 18. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Surat Qaf ya Pak Ustadz, ayat Surat 18. Qaf ayat 18. Qaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mayal fisu bin qaulin ila ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak Bu Irma barakallahu fiik. Bapak Ibu, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terkeluar dari mulut kita, terbersit di hati kita, illa ladaihi, kecuali semuanya dicatat. Sama siapa? Raqibun atid. Ada raqib dan atid kiri kanan ya Bu ya. Jadi hari ini hati-hati kalau ngomong. Maka ada bahasa begini. Tembok ada telinganya gitu ya Bu ya. Iya, kenapa? Karena Allah catat semua ya Bu. Ada malaikat yang selalu mencatat. Oleh karena itu jangan sembarangan. Jangan sembarangan ngeluh, jangan sembarangan ngomong. Semua harus waspada terus. Harus waspada terus. Sehingga orang yang waspada ini insya Allah nggak bakalan terpengaruh sama godaan setan apapun. Ya. Sip, kita terusin. Ibu Lilik LPK Al-Firdaus Surabaya, surat Az-Zukhruf ayat 81-82. Surat 43-81-82. Ya, surat Az-Zukhruf 81-82. Ya. Ustaz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Artinya ayat 81, katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula menyembah anak itu. Ayat 82, Maha Suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsy dari apa yang mereka sifatkan itu. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Jazakallah khair Ustaz. Sehat selalu, berkah dunia Amin. akhirat. Wa iyyakum wa fiik barakallah. Terima kasih Bu Lili di LPK Al-Firdaus Surabaya. Bapak Ibu, Allah perintahkan kepada Nabi dulu, Nabi Muhammad, kul, sampaikan, bilangin, kasih tahu ke jamaah. In kana lirrahmani waladun. Jika Allah yang Maha Rahman mempunyai anak, fa anna awwalul abidin. Maka saya duluan. Ya Bu ya. Saya duluan yang akan nyembah, yang memuliakan.
yang menuhankan. Ya, Bu. Padahal Allah sudah ngajak mikir pakai akal, Bu, ya. Ada di surat 6 ayat 101. Coba Ibu Vivo Y03T. Surat 6 ayat 101, Bu. Silakan. Ibu Vivo bisa? Ya, Nah, maka 6 Bu silakan. 6 101. 6 101. Ibu Sebentar. siapa ini namanya ya, Bu, ya? Ibu Herlina belum diganti itunya. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, Bu. Silakan, nggak apa-apa. 6 101 ya? 101 ya. 6 101. Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 101. Masih banyak banget. Di bawah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya ayat 101, Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Allahumma alhamdulillah bil Quran. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak, Bu. Ayyakum. Bapak Ibu, Allah udah Sehat ngajak selalu. mikir ya. Amin. Ajak mikir pakai logika. Allah bilang anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah. Bagaimana Allah bisa punya anak? Padahal Allah nggak punya istri. Ya, Bu, ya. Maka jangan sampai kita berpikir Allah punya anak, Bu. Nggak boleh ya. Anak Allah, Allah Bapa, Allah anak, nggak boleh ya. Kalau mereka begitu ya terserah mereka saja, bukan urusan kita. Ya, maka kita cuma disuruh mensucikan ya, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam ya, Bu. Subhana rabbis samawati wal ard. Rabbil arsy amma yasifun. Ya. Allah yang memiliki langit dan bumi, Rabbnya arsy. Allah suci dari apa yang mereka sifatkan tersebut. Masya Allah. Ya. Lalu kalau ngelihat orang kayak gitu, Bu, udah dinasehatin, mereka nggak suka sama nasihat kita, mereka malah galakan dia. Apa kata Allah, Bu? Baca surat Az-Zukhruf ayat 83 dan 84. Boleh Bu Zalia? Bu Zalia Abu Bakar, silakan. Baik Ustaz, 8 Az-Zukhruf surat 43 ayat 83-84 ya Ustaz. Ya, 83-84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Wa huwal ladzi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Artinya surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 83 dan 84. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. 84. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Dan dialah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik, sehat walafiat selalu, panjang umur saya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Wafik barakallah. Terima kasih Bu Zalia Abu Bakar. Bapak Ibu, kata Allah, fadharhum, maka biarkan saja mereka. Maka itu yang saya bilang tadi, enggak semua harus kita nasihatin, Bu. Apalagi orang yang enggak mau. Fadharhum yahudu wa yal'abu. Biarkan mereka main-main, tenggelam dalam kesesatan, biarin aja. Kita fokus sama siapa? Fokus sama yang mau aja.
Nih, saya lebih fokus sama yang 399 daripada saya mikirin sama yang 250 juta tapi nggak mau. Ya Bu, bener nggak? Ya kan? Saya lebih fokus sama yang 398 hadir sekarang, 400 sekarang hadir. Daripada saya mikirin 250 juta yang nggak mau, coba bayangkan. Ya, maka kalau ada di grup, hari ini ada di grup STB misal, teman STB nanya, saya jawab Bu. Tapi punten kalau ada orang lain yang bilang begini, anggota STB nanya gini, Ustadz teman saya nanya, nah itu saya nggak prioritas jujur aja. Kalau temen ibu nanya, suruh masuk aja ke STB, biar nanya sendiri. Tuh. Ya kan? Kalau dia peduli, dia akan masuk ke dalam komunitasnya. Tuh. Maka saya menyarankan ibu, kalau ada teman yang nanya, tinggal jawab Bu, daripada nanya-nanya lewat saya, mendingan ikut yuk, belajar bareng. Ya kan? Itu jauh lebih baik. Kalau dia nggak mau, udah fazarhum yahudu wa yal'abu. Ya udah biarin aja dia bermain-main di luar sana nggak apa-apa. Karena tugas kita kan menyampaikan, diterima, alhamdulillah, nggak diterima ya bukan urusan kita ya Bapak Ibu ya. Maka nggak semua harus dinasihati. Ya, ibu saja masuk ke STB dengan semua perjuangannya kan, ada sedekahnya, ada ya macam-macam lah, semua jihadnya kan ada di situ kan. Tuh, ya. Masa orang lain hari ini nggak mau jihad saja, nggak mau jihad cuma mau nebeng sama ibu doang. Ayo kita ajak jihad lah, bareng-bareng jihad ya, gitu. Hari yang dijanjikan apa Ustadz? Ya banyak dong Bu. Hari janjikan hari kiamat Bu, pasti kan hari pembalasan kan. Salah satunya itu. Ya, jadi semua penyesalan tidak ada gunanya pada saat hari yang dijanjikan, pada hari yang telah ditentukan, hari pembalasan tadi. Oke. Wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Allah itu Tuhan, mau di langit mau di bumi semuanya tetap ilah. Ya Bu. Tetap ilah. Kita nyembah nggak nyembah Allah tetap Rob. Ya Bu ya. Kita mau sholat nggak sholat Allah tetap berkuasa di langit dan di bumi. Jadi dia nggak butuh kita, kita yang butuh Allah. Maka Allah bilang kan, antumul fuqara ilallah. Kamu yang butuh Allah. Kamu yang kekurangan pertolongan Allah. Kamu yang kurang sehingga butuh Allah. Kan gitu ya Bu. Antumul fuqara ilallah. Ya. Kita terusin surat Az-Zukhruf ayat 85. Ibu Nur Hayati silakan. Nur Hayati bisa? Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa 'indahu 'ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Maha berkah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustaz, semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Nur Hayati. Bapak Ibu, Maha suci Allah, tabarok. Tabarok itu maha mulia ya Bu ya. Maha keberkahan. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Ya, semua ini milik Allah ya Bu, atas, di langit, di bumi, di antara keduanya. Berarti kita milik siapa? Ya, oke. Kita punya apa berarti? Gak punya apa-apa ya Bu ya. Maka Allah tuh kalau mau mencabut semua nikmat gampang banget. Allah mau ngirimin azab gampang banget karena kita nggak punya apa-apa. Jangan merasa punya. Lebih baik tetap berpikir nggak merasa punya. Ya Bu. Mendingan berpikir nggak punya apa-apa. Maka di kepala saya paling gampang begitu. Wah, saya mah nggak. Saya itu bukan punya saya, mobil bukan punya saya, mobil dari Allah punya. Saya cuma dititipin aja. Maka kalau ditanya orang kenapa ngasih duitnya banyak, duitnya juga bukan punya saya, duit Allah kok. Itu aja simple Bu. Maka nggak ada baper-baper Bu, santai Bu, bayar santai ya Bu. Ya oke, ya. Jangan terlalu berat, jangan merasa punya. Nanti kalau merasa punya, ibu berat nanti ngeluarinnya ya.
Ada orang minjem mobil. Kalau ibu merasa mau nyain mobil, minjemin tuh berat loh, Bu. Betul nggak? Ya. Sip. Ibu Mei Jakarta. Boleh kita terusin surat Az-Zukhruf ayat 86. Iya Ustaz. Oh, ayat 86 ya. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat, akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak tauhid dan mereka meyakininya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakallah khairul Ustaz. Terima kasih banyak Bu Mei. Barakallahu fiik wa iyyakum. Bapak Ibu, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah. Kalau kita minta pertolongan kepada selain Allah, nggak akan pernah dapat, Ibu. Mereka tidak mampu memberikan syafaat, maka jangan minta tolong selain kepada Allah. Saya kalau minta tolong ya ke Allah saja. Kalau ke manusia itu Bu, cuma wasilah. Kalau dikasih berarti pertolongan Allah lewat dia. Kalau nggak dapet ya udah, nggak usah baper, biasa aja ya Bu ya. Karena manusia itu cuma wasilah. Dan lihat Bu, lihat. Kalaupun ada syafaat dari sahabat, dari manusia, illa man syahida bil haq, kecuali kepada mereka yang sudah menyaksikan, bersaksi atas kebenaran, syahida bil haq. Ya Bu, syahida bil haq. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Jadi hari ini siapa yang bisa jadi wasilah pertolongan Allah buat kita? Orang-orang yang sudah bersaksi atas kebenaran dan mereka mengetahui. Orang yang bersaksi atas kebenaran tuh orang yang kayak gimana kira-kira? Ya, coba baca surat 92 ya, Bu Teguh Indah. Surat 92 ayat 5-6. Surat Al-Lail. Ibu Teguh Indah boleh di-unmute dulu. Surat 92 ya Ustaz. Ya, 92 ayat 5 dan 6. Ini aja Bu, coba dipraktekin dalam kehidupan, silakan. Ayat 5 Ustaz. 5 dan 6, 2 ayat. 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lana lal Surat 92, Bu. Surat 92 ayat 5 dan 6. Ayat wa inna. Bukan. Fa'amma man a'ta wattaqa. Surat 92. 92 itu surat Al-Lail. Ayat 5 dan 6. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man Wa amma, maaf. Ya. Man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Terjemahannya, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakumullah Ustaz, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Teguh Indah. Bapak Ibu lihat di sini ada ya. Fa'amma man a'ta wattaqa. Barang siapa a'ta, suka memberi, wattaqa, dan bertakwa. Jadi Ibu kalau praktek begini aja, suka memberi dan bertakwa kepada Allah. Ya Bu. Yang kedua apa? Wasoddaqo bil husna. Soddaqo itu apa Bu? Membenarkan kan? Soddaqo itu membenarkan. Dengan al husna. Apa al husna Bu? Al husna apa? Kebaikan Bu.
Maka hari ini orang yang bersaksi yang atas kebenaran adalah mereka yang bilang bahwa semuanya adalah kebaikan. Saya bersaksi sakit adalah kebaikan. Saya bersaksi nggak punya duit adalah kebaikan. Saya bersaksi bahwa dihina orang adalah kebaikan. Bukan cuma dapat rezeki doang ya. Bukan cuma nikmat doang ya kebaikan. Semua kebaikan. Wasaddaqo bil husna. Maka yang bisa memberi syafaat adalah illa man syahida bil haq. Mereka yang bersaksi bahwa ini adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah semuanya kebaikan. Sakit adalah kebaikan, dihina adalah kebaikan. Ya, hari ini coba praktekin begitu aja, sederhana sekali Bu. Kalau nggak mampu memberi, minimal senyum, doa ya Bu ya, tetap takwa kepada Allah. Tapi selalu bilang macet kebaikan, hujan kebaikan, gitu ya Bu. Insya Allah kita dikasih kemampuan Allah untuk memberikan syafaat. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa ya Bu ya. Yang penting kita selamat sendiri dulu ya. Mudah-mudahan bisa ngajak orang lain kan begitu ya. Selanjutnya kita baca Bu Ibu Eti Helinali di Bandung. Ayat surat Az-Zukhruf ayat 87 Bu. Tinggal 3 ayat. Nanti Bu Tuti 2 ayat terakhir ya. Bu Eti Helinali mangga Bu Eti. Terima Ya. kasih Ustaz. Ya. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Quran surat 43 Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'atahum man khalaqahum la yaqulunna Allahu fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Allahumma rahmana bil Quran. Jazakallah Ustaz. Sehat Waalaikumsalam selalu. Bu. Terima kasih banyak Bu Eti Helinali. Bu, kalau manusia ditanya siapa yang nyiptain mereka, mereka jawab Allah. Kalau ditanya siapa yang ngasih rezeki, mereka jawab Allah. Tapi yang bingung, tapi kenapa mereka berpaling dari Allah, Bu ya? Coba aja Ibu tanya random sama siapapun, sama pencuri, sama yang nyolong, sama yang korupsi, sama yang zina. Ibu tanya, sama yang nggak sholat sekalipun. Saya tanya aja, emang yang nyiptain kamu siapa? Ya Tuhan. Minimal kan mereka jawab begitu kan? Siapa yang ngasih rezeki kamu? Ya Tuhan. Tapi kenapa mereka berpaling dari Tuhan? Kan itu masalahnya. Itulah pertanyaan yang tidak pernah apa ya, keterima sama logika kita kan? Tapi dia ngaku loh, dia ngaku kalau dia diciptakan Tuhan. Tapi dia ngaku rezeki yang ngasih Tuhan. Tapi kenapa dia nggak mau menyembah Tuhan? Kan lucu ya Bu ya. Gitu ya Bu. Dan inilah manusia. Inilah manusia. Maka Bapak Ibu hati-hati ya. Bukan hati-hati ya. Fazarhum ya, biarin aja lah. Yang penting kita udah nasehatin kan. Fazarhum yafutu wa yal'abu. Nggak semua harus dinasehatin. Kalau dia nggak mau terutama ya Bu. Yang penting kita udah pernah nasehatin. Oke, kita tutup dengan surat 88 dan 89. Boleh Bu Tuti, mangga. Ayat. Zukhruf 88, 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qilihi ya rabbi innaha ulai qaumun la yu'minun. Fashfah anhum wa kul salam fasawfa ya'lamun. Artinya ayat 88 dan 89. Dan Allah mengetahui ucapannya Muhammad, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, salam, selamat tinggal, kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk. Shadaqallahul adzim. Barakallahu fiik, terima kasih banyak Bu Tuti. Bapak Ibu lihat ya, Sama-sama. Allah tahu kok. Kalau Ibu udah ngasih tahu sama mereka lalu nggak nerima, Ibu bilang kan, ya Allah, kok orang ini tetap nggak mau beriman. Allah denger, denger. Maka lihat apa perintah Allah. Fasfah anhum wa kul salam. Tinggalkan mereka, tapi tinggalkannya dengan baik ya Bu. Ngomongnya salam, assalamualaikum, pamit ya. Ya, jangan ditinggal sambil kesel lah, capek lah, gue lah ngasih tahu lu lah, bodo amat dah, mampus dah lu. Nah, nggak gitu ya Bu ya. Tetap ngomongnya salamun alaikum ya Bu. Ya, itulah doa kita sebagai penghuni surga. Jadi sekesel-kesel apapun sama orang yang nggak mau dinasehati, tetap salamun alaikum ya Bu.
Ya, biarin aja, mereka nanti lama-lama akan tahu sendiri kok. Dan terbukti ya Bapak Ibu yang dulu ngomongin saya, dulu mau caci maki saya, hari ini datang juga ke saya, Ustadz, minta nasihat dong. Ya, dulu ngomongin sok alim ente, sok hebat ente, sekarang datang minta nasihat dong. Kayaknya lu enak deh hidupnya sekarang, ya Bu. Iya, gitu ya Bu ya. Jadi nggak semua harus dinasehatin, nggak semua harus diperjuangkan, kita memperjuangkan yang mau saja. Yang mau kita gandeng sama-sama terus sampai ketemu Allah di surga kelak bersama Rasulullah. Yang tidak mau kita tinggalkan sambil mengucapkan salamun alaikum. Oke, Bapak Ibu, ya jangan sampai nyesel, nanti menyesal tidak ada manfaatnya, malah makin masuk ke dalam neraka, ya zolim dan kafir, sesat dan kafir, masalah nggak beres-beres. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Kang Nuga. Mangga, Kang. Baik Ustadz, Insya Allah, Alhamdulillah, syukran jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz sudah berkenan berbagi lagi, membimbing kita di titik balik ya. Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, prioritas kita makin jelas, insya Allah. Semoga imannya makin kuat ya, istiqomahnya makin baik. Dan insya Allah semoga kita bisa terus praktek dari apa-apa yang sudah kita dapatkan, khususnya dari sesi webinar kita pagi hari ini, insya Allah ya. Izin Bapak Ibu, sebelum ditutup, mungkin nanti setelah kelas ini, saya mau minta tolong Kak Dira untuk kirimkan informasi terkait dengan kelas Mindful Salat ya, yang insya Allah akan diselenggarakan tanggal 22 sampai 28 Juni nanti ya. Berarti insya Allah kira-kira ada 1 pekan lagi insya Allah ya. Untuk itu Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, sebagai penutup mungkin Ustadz Indra mohon izin bisa memberikan closing statement atau pesan-pesan penutup dari pertemuan kita di hari ini. Dipersilahkan Ustadz. Bapak Ibu, hidup kita itu sudah terancam ya Bapak Ibu. Enggak ngapa-ngapain terancam neraka. Berbuat baik ada ancaman kebaikannya terhapus karena salah niat, salah cara, atau ria, ya Bu. Enggak ngapa-ngapain aja terancam, ngapa-ngapain terancam terhapuskan, yang sudah dilakukan terancam nggak dianggap, nggak dihitung ya Bu ya, apalagi berbuat salah. Daripada menyesal di kemudian hari, masalah nggak beres-beres, malah sesat dan kafir, lebih baik kita banyak berzikir, banyak beristighfar. Setelah itu teruskan ikhtiarnya, teruskan amal solehnya yang terbaik, yang kerja tetap kerja, yang ibu rumah tangga tetap jadi ibu rumah tangga, diatur manajemennya yang baik, penghematan dan lain-lain, sehingga kita tetap berdiri di 2 kaki, ya. Kaki kanan keimanan, kaki kiri amal soleh. Sehingga kalau kita berdiri di 2 kaki, insya Allah kita kokoh di hadapan Allah kelak dan dikokohkan sama Allah. Ingat ya Bu, kaki kanan iman, kaki kiri amal soleh. Nggak boleh dipisah. Jangan pakai iman saja, tapi juga harus amal soleh. Jangan amal soleh saja, tapi juga harus pakai iman. Karena dua-duanya ini yang mengokohkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafik barakallah. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Indra dan jazakumullah ahsanal jaza Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa al-kahfinya, jangan lupa tilawahnya, jangan lupa sedekahnya dimaksimalkan di hari Jumat ini. Insya Allah semoga kita dilimpahi keberkahan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, setelah kelas ini silahkan langsung cek grup titik balik. Nanti Kak Dira akan share informasi terkait kelas tanggal 22 sampai 28 di sana insyaallah ya. Luka pamit, mohon izin undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Istirahat, Ustaz, istirahat. Waalaikumsalam.